semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channelnya saya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasanya di video sebelumnya saya tuh selalu masak ya teman-teman. Nah hari ini teman-teman saya mau menunjukkan sama teman-teman semua, selain masak dan beres-beres, aktivitas atau kegiatan apa aja saya di rumah ya teman-teman. Nah hari ini teman-teman saya kebetulan suami ada barang orderan, suami saya jualan ya teman-teman. Nah jadi suami saya nggak punya yang bantu atau karyawan, jadi setiap harinya kalau ada yang order barang saya bantu suami gitu ya teman-teman. Selain mengerjakan kerjaan rumah dan anak, saya juga bantu suami. Oke teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Ini dia teman-teman, kalau saya lagi masak atau lagi beraktivitas ya, kalau si adik Paral dan kakak Noval nggak tidur, saya letakkan mereka di sini. Udah dikasih makan, tadi udah sarapan gitu ya teman-teman. Sekarang adik Parel sambil guling-gulingan nonton si Sunny Bunny, itu film favoritnya si adik Farel. Kalau kakak Nopal nggak terlalu suka ya. Sementara nungguin suami lagi beli kardus ya teman-teman, saya mau jemur pakaian dulu. Oke, saya jemur pakaian dulu. Suami udah pulang beli kardus, sekarang kita mau bungkus barang. Ini mati guys. Seperti ini teman-teman kegiatan saya. Selain ibu rumah tangga, saya juga bantu-bantu suami ya teman-teman. Maklum ya teman-teman, suami saya tuh nggak punya karyawan, nggak punya yang bisa bantu beliau ya teman-teman. Nah jadi akhirnya saya ikut turun tangan ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman, suami saya ini dulu punya karyawan, tapi akhirnya ada masalah, akhirnya karyawannya di stop gitu ya teman-teman. Dan saya juga dulunya teman-teman, saya itu seorang karyawan, tapi ketika saya hamil si Noval gitu, saya sakit-sakitan, mual muntahnya parah sampai bolak-balik ke rumah sakit terus. Dan pada usia masuk ke 5 bulan, suami menyarankan saya untuk resign gitu ya teman-teman, dan akhirnya saya resign. Tapi selama saya bekerja, saya juga berjualan online ya teman-teman. Jadi walaupun saya resign, saya tetap melanjutkan jualan online saya. Dulu saya jualan online tas dan jilbab ya teman-teman. Alhamdulillah semasa itu penjualannya lumayan, bisa menopang kehidupan, membantu perekonomian keluarga ya teman-teman. Nah setelah Nopal memasukin usia 1,5 tahun, penjualan udah mulai merosot juga ya teman-teman. Saya tuh dulunya jualan online tuh hanya reseller ya teman-teman. Ya akhirnya kita kalah ya sama yang berani nyetok barang gitu kan, yang berani jualan di aplikasi sampai banting-banting harga gitu ya teman-teman. Dan toko pun udah mulai live jualannya, jadi ya customer kita ya beralih ke yang di aplikasi sama toko-toko. Akhirnya ujung-ujungnya saya pun mulai tutup toko gitu ya teman-teman, toko online gitu ya. Dan akhirnya teman-teman saya di rumah, tapi saya selalu orangnya nggak bisa diam gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya suami itu nggak terlalu menyuruh saya bekerja gitu ya teman-teman. Nah tapi saya orangnya ya kasihan sama suami, dan saya memilih untuk berjualan ya teman-teman. Saya buka kedai, waktu itu kedai makanan. Alhamdulillah ya teman-teman, semasa saya memegang mengolah itu kedainya laris manis gitu, menguntungkan. Dan akhirnya
sampai bikin buat kedai baru lagi di tempat lain, punya cabang seperti itu teman-teman. Berani merekrutmen karyawan saya waktu itu 6 orang. Dan waktu itu teman-teman saya hamil si Farel, saya kembali mual-muntah lagi sampai sakit parah. Akhirnya saya memutuskan 2 kedai itu diurus sama salah satu karyawan yang saya anggap seperti keluarga sendiri, yang saya anggap saya udah percaya gitu ya teman-teman. Suami pun udah percaya sama beliau gitu ya teman-teman. Nah tapi si karyawan ini ya mengkhianatin gitu ya teman-teman, nggak bisa dipercaya. Akhirnya bukannya kita untung, malah setiap bulannya itu kita nombok, kita rugi gitu ya teman-teman. Dan akhirnya suami memutuskan juga, padahal kita masih punya kontrak kedai kita itu masih 2 bulan lagi gitu ya teman-teman. Akhirnya ya daripada kita bulan depannya rugi dan bulan depannya lagi rugi terus gitu ya teman-teman, nombok terus, akhirnya kita tutup kedai gitu ya teman-teman. Kita daripada cari musuh, cari masalah, ya udah gitu ya, kita tutup kedai aja gitu ya teman-teman. Dan akhirnya saya kembali ke rutinitas seperti biasa sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan saya bisa bantu suami saya di rumah juga berjualan online ya. Hati nurani seorang istri ya teman-teman, nggak rela ya atau nggak tega kalau ngeliatin suaminya itu banting tulang sendiri ya teman-teman. Kita masih kasihan, masih berpikir gimana sih bisa bantu suami gitu ya teman-teman. Apalagi kayak suami saya, hanya pekerjaannya satu-satunya itu hanya mengandal berjualan online seperti ini ya teman-teman. Ya kadang ada yang beli, kadang tiap bulannya emang nggak ada. Ya namanya ya berjualan ya teman-teman. Apalagi berjualan bukan barang suatu hal yang barang pokok gitu ya teman-teman, bukan yang menjadi kebutuhan setiap hari gitu teman-teman ya. Suami berjualannya barang bekas seperti ini ya teman-teman. Jadi apalagi ya sekarang kita lagi ada isu virus corona ya teman-teman. Suami kan ngambil barangnya itu dari Malaysia dan Singapura gitu ya teman-teman. Nah Singapura sekarang sama Malaysia udah lockdown gitu ya teman-teman. Otomatis suami mau ke Malaysia atau Singapura itu udah nggak bisa. Terus kalau ada orang yang order barangnya nggak ready pun kita nggak bisa ngasih gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita mengandalin barang yang ready aja, itu pun kalau sesuai dengan permintaan customer gitu ya. Dampak virus corona ini sangat terasa ya teman-teman, apalagi khususnya masyarakat di Batam ini ya teman-teman. Sebagian masyarakat di Batam ini teman-teman, selain karyawan, selain pekerja di pemerintah gitu ya teman-teman ya, mereka berjualan barang second Singapura atau Malaysia gitu teman-teman. Nah sekarang kan Malaysia sama Singapura udah lockdown, otomatis mereka juga nggak bisa mau ngambil barang. Kemudian mau jual barang yang ready pun masyarakat sekarang udah membatas diri untuk beli barang-barang second. Di Batam ini kan teman-teman banyak barang-barang second seperti perabotan rumah tangga, baju, tas, sepatu, itu kan barang-barang pribadi ya teman-teman. Jadi masyarakat pun membatas diri untuk membeli barang-barang seperti itu karena takut terkena virus dari virus corona ini ya teman-teman. Otomatis pemasukan mereka pun berkurang gitu ya. Jadi bagi mereka yang mengandalin perekonomiannya dari satu-satunya berdagang itu sangat terasa kali ya teman-teman. Apalagi yang di Batam ini juga ada yang mungkin di bagian travel gitu, pasti ngerasa banget ya dampaknya dari virus corona ini ya teman-teman. Semoga kedepannya itu teman-teman virus corona ini membaik gitu ya, cepat berakhir. Kasihan juga ya teman-teman
bagi yang mereka-mereka yang mengandalkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan setiap hari, bukan per bulan, bukan dari yang menetap seperti itu ya teman-teman, bukan pegawai negeri gitu ya, yang mengandalkan jualan setiap hari. Itu sangat-sangat berpengaruh banget ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga keadaan dunia ini semakin baik, terbebas dari virus apapun ya teman-teman. Nah ini udah selesai, Adek Farel udah rewel. Sekarang kita lihat Adek Farel. Halo. Ya sayang. Wow, mana apa? Mama cuci tangan dulu ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye. Bye bye.